Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Fattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Para jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita yang pertama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan banyak anugerah dan nikmat kepada kita semuanya. Begitu banyaknya, maka kita semuanya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hanya ucapan bersyukur kepada Allah atas limpahan yang luar biasa nikmat Allah yang kepada kita semuanya. Maka dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang ada pada diri kita semuanya. Mensyukuri atas nikmat Allah kepada kita, yaitu dengan cara mempergunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya iman dan takwa yang ada pada diri kita inilah yang akan mampu menyelamatkan dan membahagiakan kita hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu kami mengajak kepada jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita jaga iman dan takwa yang ada di dalam hati kita agar senantiasa melekat pada diri kita. Jangan sampai lepas, bahkan hilang lenyap dari diri kita. Sehingga akhirnya nanti Allah saat memanggil kita, kita masih dalam posisi iman dan takwa. Maka Allah selalu mengingatkan melalui wasiat khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini artinya kita saling mengingatkan agar iman dan takwa itu tetap berada dalam hati kita. Jangan sampai lepas dari diri kita. Penjagaan iman dan takwa melalui dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu menyadari bahwa segala apa yang ada di dunia, segala apa yang menimpa pada diri kita ini, pada hakikatnya adalah semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah hari ini kita sedang berada pada awal bulan Sya'ban. Barakallahu fi Sya'ban wa ballina Ramadhana. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bulan Sya'ban ini senantiasa memberkahi kepada kita semuanya. Dan kita juga memohon kepada Allah agar kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Para sahabat di saat bulan Sya'ban ini, mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan.
persiapan secara fisik, persiapan secara mental, secara akidah dan sebagainya. Maka saat inilah kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan yang bulan penuh keberkahan, penuh ampunan dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk selalu menjaga agar keimanan dan ketakwaan kita ini adalah kita terus berupaya untuk menjaga diri kita ini dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat Allah. Ataupun kita berusaha untuk menjaga diri dari ucapan ataupun perkataan-perkataan yang menimbulkan perpecahan di antara kita semuanya. Hindari ucapan, perkataan yang bisa menimbulkan perselisihan dan perpecahan di antara umat Islam itu sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hal yang sangat penting bagi kita semuanya ini adalah kita agar selalu konsisten dan konsekuen di dalam menjaga agama kita melalui perilaku, melalui ucapan-ucapan kita sendiri. Jangan sampai kita orang yang beragama, tetapi kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendustakan agama. Kita sebagai orang yang beragama Islam, jangan sampai kita berbohong kepada agama Islam kita sendiri. Jangan sampai kita mendustakan agama kita sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tanda-tanda daripada orang yang mendustakan agama. Artinya orang itu membohongi agama. Kalau kita sebagai orang Islam, berarti kita akan membohongi agama kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ma'un, di situ Allah menjelaskan ada 5 tanda-tanda atau kategori orang itu tergolong orang yang mendustakan agama. Yang pertama adalah alladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang membiarkan anak yatim. Orang yang tidak peduli kepada anak yatim, bahkan menyakiti kepada anak yatim. Itu adalah bagian daripada mendustakan agama. Di saat kita tidak peduli, tidak memperhatikan kepada anak yatim, berarti saat itu kita telah berbohong kepada agama, mendustakan agama kita sendiri. Maka kami mengajak kepada saudara-saudara semuanya, pedulilah dengan anak yatim. Karena Rasulullah SAW sangat peduli dengan anak yatim. Sehingga beliau sampai mengisyaratkan antara beliau dengan anak yatim besok ada di surga, seperti halnya antara jari tengah dengan jari telunjuknya. Jadi begitu dekatnya beliau dengan anak yatim. Kemudian yang kedua, orang yang mendustakan agama adalah yakhuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang tidak mau memberi makan kepada orang miskin, atau bahkan menghalangi orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Yang ketiga adalah orang yang lalai dalam sholat. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya ini adalah dijelaskan bahwa orang yang tidak memperhatikan waktu sholat. Orang yang tidak memperhatikan waktu sholat itu adalah bagian daripada orang yang berdusta kepada agama. Apalagi menyia-nyiakan waktu saat waktu untuk sholat. Meskipun Rasulullah SAW telah menjelaskan waktu antara sholat yang satu dengan sholat yang lain dibagi menjadi 3 bagian. Sehingga suatu saat Rasul ditanya, ayu abdul amal, mana amal yang terbaik, yang lebih utama?
yaitu as-salatu fi awwali waktiha, yaitu sholat pada awal waktunya. Kemudian di hadis yang lain, meskipun Rasul menjelaskan bahwa pertengahan waktu sholat itu adalah rahmat, dan akhirnya itu adalah maghfirah. Jadi kalau kita perhatikan hadis itu, ada 3 kelompok waktu yang dibagi setiap antara waktu sholat dengan sholat yang lainnya. Maka kelompok yang pertama itu adalah kelompok yang utama. Semisal kalau antara waktu yang satu dengan waktu yang lain terbagi menjadi 3 jam, maka 1 jam pertama itu adalah afdal, waktu yang utama. Dan 1 jam berikutnya berarti waktu yang kedua, yaitu rahmat. Dan yang ketiga adalah waktu ampunan. Kalau kita memahami dari hadis itu, Rasul mengatakan waktu yang terakhir, waktu yang ketiga adalah ampunan, berarti itu di dalamnya mengandung sebuah kedustaan, mengandung sebuah kesalahan. Jadi kalau kita sholat mengakhirkan waktu, itu berarti ada dosa di dalamnya. Karena ada dosa di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Inilah bagian kalau orang sudah mengakhirkan waktu sholat, bagian daripada orang yang mendustakan agama, meskipun Allah mengampuninya. Karena dengan kata ampunan, itu berarti ada dosa di dalamnya. Kalau orang itu sering melakukan sholat pada akhir waktu, berarti sering pula melakukan kesalahan, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Dan yang keempat, orang yang mendustakan agama adalah yura'un, orang yang mereka selalu riya, selalu pamer, selalu ingin dilihat orang lain di saat melakukan sebuah kebaikan. Sehingga niatan di dalam melakukan kebaikan itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena makhluk Allah, yaitu manusia. Ini bagian yang keempat dari orang yang mendustakan agama. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wayamna'unal ma'un. Di situ disimpulkan bahwasanya orang yang bakhil, karena Allah menggambarkan wayamna'unal ma'un adalah tidak mau meminjamkan suatu barang yang ia miliki, sedangkan orang yang pinjam sangat membutuhkannya, sampai tidak boleh. Ini menunjukkan betapa pelitnya, betapa bakhilnya. Inilah orang yang mendustakan agama. Oleh karena itu, marilah para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita selalu berdoa kepada Allah agar kita terjaga dari 5 hal tersebut, agar kita ini tidak tergolong orang yang mendustakan agama, tidak tergolong orang yang membohongi agama kita sendiri. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa menjaga 5 hal itu. Hanya karena Allah lah yang akan bisa menyelamatkan dan menjaga diri kita melalui doa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jama'ah wa nahana 'anit tafarruq. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'ah. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi kami mengingatkan dan berwasiat kepada diri kami khususnya dan para jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mari kita senantiasa menjaga diri kita, meningkatkan iman dan takwa kita, agar iman dan takwa jangan sampai lepas sampai ajal menjemput kita. Insya Allah dengan keimanan dan ketakwaan itulah yang akan menghantarkan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar iman dan takwa kita ini jangan sampai tergelincir, jangan sampai tergoyahkan dengan berbagai macam keadaan dan tipu daya kehidupan dunia ini yang selalu menggoda, yang selalu memberikan iming-iming kepada kita semuanya. Namun itu semuanya justru akan menjerumuskan kita menuju ke neraka, bahkan mengajak menuju ke jalan neraka. Oleh karenanya, hanya doa yang akan bisa menyelamatkan kita.
Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa terhindar dari tipu daya dan godaan dari kehidupan dunia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat rabbil alamin. Allahumma fir lana dhunubana wa dhunub abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa ustadina wa masyaykhina wa aqribaina wa ashabina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa tsabbit aqdamana ala dinik wa tsabbit aqdamana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala imanik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alna fina multabasan fanadil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.